Bab 431, Tarot tiba. Tuan, ini adalah kediaman pribadi. Jika tidak ada urusan, silakan pergi. Seorang penjaga keamanan berambut pendek berpakaian hitam mengerutkan kening padanya dan berkata dengan tenang. Pemuda itu tersenyum canggung dan berkata, apakah ini keluarga Li yang ada di sini? Penjaga keamanan berbaju hitam memandangnya, mengangguk, dan berkata dengan tatapan waspada, ya. Apa yang kamu inginkan? Aku di sini untuk mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Aiden. Tarot tersenyum dan mengeluarkan ponselnya dan menemukan foto grup. Di antaranya adalah foto Aiden dan Matteo ketika mereka berada di Muteburi. Dia berkata, nama saya Matteo. Saya teman sekelas Aiden. Anda dapat memberitahu mereka dan mereka akan mengetahuinya. Penjaga keamanan berbaju hitam tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia hanya menatap ke arah Matteo, mengangguk dan berkata, mohon tunggu sebentar. Kemudian dia mengeluarkan walkie-talkie dan mengucapkan beberapa patah kata. Segera, Nico dan Harun datang. Meskipun Nico belum pernah bertemu Matteo, dia tahu semua tentang hubungan sosial Aiden. Tentu saja, dia tahu bahwa Matteo adalah teman Aiden ketika dia di sekolah menengah nomor 1 Muteburi. Oleh karena itu, ketika dia melihat Matteo, dia tidak ragu sama sekali dan buru-buru melangkah maju, kamu pasti saudara Matteo. Saya Nico. Guru tidak ada di sini sekarang. Silakan ikuti saya ke rumah untuk menunggu sebentar. Guru akan segera kembali. Guru. Matteo tampak sedikit terkejut. Harun di sebelahnya tersenyum dan berkata, orang ini adalah murid Aiden. Halo, saudara Matteo, saya sepupu Aiden, Harun. Karena Anda adalah teman Aiden, Anda akan menjadi saudara laki-laki Harun saya mulai sekarang di Jinling. Jika Anda memerlukan bantuan di kota, jangan ragu untuk bertanya. Harun sangat antusias, menepuk bahu Matteo dan berkata sambil tersenyum. Mata Matteo bergerak sedikit, dia menghindari lengan Harun dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, saudara Harun. Wajah Harun sedikit malu, tapi dia tidak peduli. Dia tertawa dan berkata, sama-sama. Saya ingin tahu apa hubungan saudara Matteo dengan Aiden selarut ini. Matteo tertawa dan berkata, sebenarnya bukan masalah besar, aku hanya ingin bertemu Aiden. Oh. Sebelum Harun berbicara, mata Nico sedikit menyipit, lalu dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo masuk dan menunggu. Guru akan segera kembali. Mata Matteo berubah dingin dan tenang, lalu dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Sebelum dia datang, dia tidak menyangka Aiden akan pergi. Namun, sepertinya ini lebih baik. Dia sudah menyadari bahwa seluruh villa keluarga Li dikelilingi oleh formasi besar. Bahkan dia sadar akan krisis ini dan tidak bisa memaksakan jalannya. Hal ini memungkinkan Aiden menghabiskan banyak uang untuk membentuk formasi pelindung. Saya pikir orang-orang yang tinggal di sini adalah kerabat dekat Aiden. Jika saya bisa secara diam-diam mengendalikan mereka, bahkan jika saya gagal memburu Aiden kali ini, saya pasti bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, sudut mulut Matteo meringkuk. Jika Aiden kembali dan melihat jiwa kerabatnya dikendalikan olehnya, siapa yang tahu seperti apa ekspresinya nanti? Haha. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya. Sungguh perasaan yang luar biasa melihat seorang ahli top melemparkan senjata ke arah Anda. Di aula, Nico dan yang lainnya mengatur agar Matteo duduk. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, saudara Matteo, duduklah sebentar. Ayo minum teh. Matteo mengangguk dan memandangi dekorasi aula dengan penuh minat, tanpa rasa takut di matanya. Di luar aula, Nico melirik Harun dan sedikit menggelengkan kepalanya. Pupil Harun sedikit menyusut, menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik sehingga mereka menyelesaikan komunikasi tanpa berbicara sama sekali. Di aula, Matteo tidak ada, harus dikatakan Tarot, saat ini, dia tidak punya niat untuk menutupi, kekuatan besar dari pikiran spiritual seperti air pasang, menyapu dalam sekejap. Sekarang Aiden sudah tidak ada lagi, tidak ada seorang pun di sini yang perlu dia takuti. Namun tak lama kemudian, ekspresinya menjadi aneh lagi, dan bahkan ada sedikit keterkejutan di matanya. Karena kekuatan pikiran spiritualnya hanya menjangkau jarak kurang dari 10 meter sebelum ditekan oleh kekuatan tak kasat mata. Bocah timur ini benar-benar hebat. Dia benar-benar bisa mengatur formasi misterius dan menekan kekuatan mentalku. Sepertinya aku memang telah bertemu dengan seorang master kali ini.
Tarot menyipitkan matanya sedikit, tapi tidak peduli. Jadi bagaimana jika dia menekan pikiran spiritualnya? Dia bukan hanya ahli pemikiran spiritual, tapi juga seorang pejuang yang kuat. Si idiot Moss berani membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri, sungguh sulit dipercaya. Jika itu masalahnya, ambil tindakan sendiri dan atasi. Memikirkan hal ini, Tarot tidak lagi ragu-ragu dan hendak bangun ketika tiba-tiba sekelompok prajurit kulit hitam bersenjata lengkap datang ke pintu aula. Wush! Lusinan prajurit berpakaian hitam bergerak sangat cepat, dari masuk hingga mengelilinginya, hanya butuh satu kedipan mata. Prajurit berpakaian hitam terkemuka menatap Tarot dengan dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli siapa Anda, harap segera menyerah, jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Saat ini, Tarot juga sedikit bingung. Saat berikutnya, dia tiba-tiba tertawa. Orang-orang Sundari yang licik ini sebenarnya mengambil tindakan lebih awal dari diri mereka sendiri. Tapi dia tidak ingat di mana letak kekurangannya. Penyamaran Tarot begitu sempurna sehingga meskipun Aiden ada di sini, akan sulit untuk mengetahui apakah dia asli atau palsu secara sekilas. Namun, seperti yang diketahui semua orang, keluarga Lee sangat waspada akhir-akhir ini, dan Mateo datang tidak diundang dan berani pada saat ini, apakah ada masalah atau tidak, perlu diselidiki secara ketat. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berpikir lagi, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia memandang sekelompok orang kulit hitam di depannya dengan tenang, begini cara kalian orang Sundari memperlakukan tamu. Nico, Stephen dan Taylor muncul di pintu dan memandang Tarot dengan dingin, jadi, Anda mengakui bahwa Anda bukan dari negara kami, Sundari. Tarot tersenyum tipis dan berdiri perlahan saat dia berdiri, sosoknya mulai berubah. Pertama-tama, tulangnya berderit dan ototnya melonjak, dia setengah kepala lebih tinggi dari Mateo sekarang, dan perutnya yang sedikit gemuk ini telah berubah menjadi otot perut yang kuat. Hanya dalam beberapa detik, seorang pria gemuk yang tingginya sekitar 1,7 meter dan beratnya sekitar 160 meter berubah menjadi seorang pemuda Asia yang tinggi dan kurus dengan tinggi hampir 1,9 meter. Hidungnya mancung, rongga matanya cekung, matanya tampak agak suram, memancarkan aura dingin yang membuat orang merasa tidak nyaman. Melihat pemandangan yang berubah menjadi orang hidup di hadapan mereka, Nico dan yang lainnya sudah siap secara mental, tetapi mereka masih sangat terkejut. Dia belum pernah mendengar teknik rahasia seperti itu, dan melihat penampilan pihak lain yang sangat percaya diri, kekuatannya mungkin tidak lemah. Klik. Tarot berdiri dan meregangkan ototnya sambil memandang orang-orang yang berjaga sambil tersenyum. Jangan gugup, aku di sini untuk memburu Aiden, kamu bukan targetku. Bab 432, Tarot Kematian yang Mengerikan. Huff. Nico mencibir, kamu satu-satunya yang masih ingin membunuh guru. Sekarang kamu telah memasuki pintu ini hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar lagi. Stephen dipenuhi dengan niat membunuh, dimanapun Anda berada sebagai seorang pembunuh, hari ini adalah peringatan kematian Anda. Ayo kita lakukan, singkirkan dia sebelum guru kembali. Taylor, sosok kurus, tertawa aneh dan langsung berubah menjadi kabut hitam, menembak ke arah Tarot di aula. Hah, Master tingkat subdewa. Mata Tarot sedikit menyipit, tapi dia tidak peduli. Dia masih berdiri di sana sambil tersenyum. Ini sedikit di luar dugaanku. Sejak terobosanku dalam kekuatan mental, aku belum mencoba mengendalikan Master tingkat subdewa. Hari ini aku akan menguji air bersamamu. Bus. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Gelombang spiritual yang sangat kuat tiba-tiba turun, dan udara di seluruh aula sepertinya langsung dievakuasi, seolah-olah telah berubah menjadi ruang hampa. Segera, tekanan mengerikan turun dari langit dan langsung ditekan, seperti gunung Tai yang menekan di atasnya. Boom! Raungan pada tingkat spiritual tiba-tiba meledak di telinga semua orang. Sosok Taylor dalam kabut hitam di udara seolah dipegang oleh sebuah tangan besar yang tak terlihat. Wajahnya ngeri dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, seolah-olah dia dipukul dengan keras, tubuhnya membentur lantai dengan ledakan keras, membuat lubang di lantai kayu solid, depresi besar. Bersamaan dengan ini, Aiden, yang mengepung orang-orang ini di seluruh aula. Dengan satu gerakan, Taylor, yang berada di puncak tahap tengah Dewa Perang, dikalahkan.
Bersamaan dengan ini, sekelompok prajurit berpakaian hitam di sekitar Tarot menunjukkan ketakutan saat ini, tulang mereka retak, dan mereka tampaknya berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang langsung ditekan ke lantai, dan beberapa yang lemah adalah beberapa anak muda adalah sudah mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka dan terdiam. Setelah menyadari pemandangan ini, ekspresi Nico dan Stephen di luar pintu langsung berubah. Mereka tidak menyangka kekuatan pengunjung begitu menakutkan. Saudara muda Stephen, orang ini tidak terkalahkan. Aktifkan formasi segera untuk menekan orang ini. Bagus. Tanpa ragu-ragu, Stephen dan Nico saling memandang, dan langsung mengeluarkan token giok. Energi sebenarnya di tubuh mereka melonjak, dan kedua token giok itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian terbang langsung ke udara dengan suara mendesing. Berdengung. Sedikit suara mendengung keluar, dan sepertinya ada riak tak terlihat di udara. Dalam sekejap, ruang di dalam villa dipenuhi dengan aura yang kuat ini. Di udara, garis-garis hijau muncul satu demi satu, meliuk langsung ke jaring pelindung besar berbentuk mangkuk di udara, dan terbalik di tanah. Udara sepertinya mengembun saat ini. Gelombang energi pedang transparan muncul tanpa terlihat, memancarkan roh jahat yang luar biasa ini. Tarot, yang awalnya memiliki ekspresi acuh tak acuh, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat ini. Dia merasakan krisisnya. Saat ini, tidak banyak hal yang dapat mengancamnya. Formasi ini dapat membawa krisis padanya, yang cukup membuktikan kekuatan formasi ini. Namun, meskipun formasi ini sangat kuat, orang yang bertanggung jawab atas formasi tersebut tidak dapat mengerahkan kekuatan formasi ini. Tarot layak menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di dunia barat, dan dia dapat melihat kekurangan dari formasi ini di sekilas. Itu adalah Nico dan Stephen. Selama kedua orang ini terbunuh, formasi menakutkan ini akan runtuh dengan sendirinya. Dia sekarang tahu mengapa Nico dan yang lainnya membiarkannya memasuki villa keluarga Lee dengan begitu mudah. Mereka mungkin ingin menggunakan kekuatan formasi ini untuk menghadapinya jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sempoanya bagus, tapi sayangnya mereka meremehkan kekuatan mereka sendiri. Tarot tersenyum dingin, mengabaikan Taylor yang sedang tenggelam ke dalam tanah, meletakkan tangannya di belakang punggung, maju selangkah, dan berdiri tepat di udara. Pada saat ini, di villa keluarga Lee, Jonathan, Isabella dan yang lainnya memandang Tarot di udara dengan mata serius, dan napas mereka sangat berat. Mereka bisa merasakan tekanan mengerikan yang diberikan oleh pemuda jangkung dan kurus ini. Aiden belum kembali. Jonathan mengerutkan kening. Isabella menghibur kerah putih di bahunya, menarik napas dalam-dalam, tersenyum pada Jonathan yang khawatir dan berkata, "Kakek, jangan khawatir, dengan formasi di bawah kain putih kecil, orang ini tidak dapat mengubah dunia." Dunia luar. Tarot sepertinya melihat Isabella dan yang lainnya, dan cibiran di sudut mulutnya menjadi lebih kuat. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung berubah menjadi cahaya putih dan melesat menuju lantai 2 villa. Ketika Nico dan Stephen, yang tertahan oleh kekuatan tak kasat mata di udara, melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka berteriak dengan keras, "Beraninya kamu!" 10.000 pedang kembali. Saat jejak tangan kedua orang itu berubah, energi pedang transparan yang tak terhitung jumlahnya di udara tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya mereka seperti roket, langsung mengelilingi sosok Tarot. Bang bang bang. Energi pedang yang padat langsung menembakkan tubuh Tarot ke dalam saringan. Namun, melihat pemandangan ini, Nico dan yang lainnya tidak merasakan sedikit pun kegembiraan di hati mereka, tetapi menjadi lebih serius. Tentu saja, aku tertipu. Sebuah tawa terdengar, dan pupil Nico langsung menegang, tetapi dia menemukan bahwa otaknya tiba-tiba berhenti, seolah-olah ada sesuatu yang secara paksa mempengaruhi dunia spiritualnya. Tubuhnya pun menjadi lesu sesaat. Di depannya, ruang itu terdistorsi secara aneh, dan sosok Tarot perlahan muncul. Melihat Nico yang kusam, ada sedikit ejekan di matanya. Formasi ini memang kuat, tapi kamu terlalu lemah. Mati. Sentuhan warna merah darah yang mengejutkan muncul dari telapak tangannya, seperti besi solder, dan secepat kilat, itu membekas di hati Nico dalam sekejap. Di bawah telapak tangannya ini, hati Nico akan hancur dan dia pasti akan mati. Selama krisis besar hidup dan mati, bulu dingin di tubuh Nico secara alami berdiri tegak. Jumlah dopamin yang dikeluarkan oleh korteks serebralnya mencapai tingkat ekstrim pada saat ini, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar.
Saat berikutnya, energi pedang yang menakjubkan tiba-tiba terpancar dari tubuhnya, langsung menembus penjara mental Tarot, berubah menjadi energi pedang yang tak terlihat dan bergegas menuju pusat pikiran Tarot. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, bahkan Tarot pun terkejut. Bocah oriental ini benar-benar mampu mematahkan belenggu mentalnya sendiri. Dia sebenarnya memiliki sihir untuk menyerang. Ini sangat mengejutkan. Meskipun dia bisa terus membunuh Nico, dalam hal ini, kekuatan mentalnya pasti akan mendapat serangan balik, dan asal-muasal spiritualnya mungkin rusak. Ini sama sekali tidak dapat diterima olehnya. Oleh karena itu, tanpa ragu sedikit pun, tubuhnya langsung mundur. Nico tampak seperti berkeringat, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Hati-hati. Tidak jauh dari situ, mata Stephen hampir pecah, tetapi dia terlambat untuk menyelamatkannya. Wajah Nico penuh kepahitan, merasakan kembalinya Tarot, tetapi ada sentuhan tekad di matanya. Ingin menghancurkan diri sendiri. Sosok Tarot berbalik pada suatu saat, menatap Nico sambil tersenyum, matanya penuh sarkasme, kamu tidak bisa melakukan apapun di depanku. Saat berbicara, pupil matanya tiba-tiba membesar, dan matanya berubah menjadi lubang hitam, sepertinya mampu menyerap semua kekuatan spiritual. Nico, yang awalnya penuh energi, menjadi lesu saat melihat matanya yang gelap. Bab 433, Aiden kembali. Alasan mengapa Tarot, Dewa Kematian di dunia barat, begitu terkenal adalah selain kemampuannya dalam menyamar, hal yang paling menakutkan adalah kekuatan mentalnya yang kuat dan aneh. Kekuatan mentalnya terkenal aneh dan mematikan. Tanpa disadari, Anda mungkin dibimbing atau bahkan terhipnotis oleh guru spiritual. Di saat yang sama, orang dengan kekuatan mental yang kuat secara alami akan memiliki pesona aneh yang melekat di sekitar mereka. Mengandalkan ketampanan, status dan kemampuan khusus mereka, Tarot telah mempermainkan banyak wanita bangsawan dan selebriti dari keluarga besar di dunia barat. Sebagai seorang guru spiritual, meskipun kekuatan tempur frontalnya yang sebenarnya tidak tinggi, kekuatan mentalnya yang aneh dan kuat telah membuat reputasinya tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik teratas, bahkan lebih baik daripada pembunuh andalan Sabretooth Tiger Moss yang tersembunyi. Bahkan lebih baik. Ini juga yang dia andalkan untuk menghadapi Aiden. Saat ini, sangat mudah untuk menghadapi anak laki-laki Sundari yang bahkan belum memasuki alam subdewa. Faktanya, menghadapi serangan mental Tarot, Nico benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun teknik pedang King Yuan yang dia latih sangat kuat, kekuatannya jauh berbeda dari Tarot. Bahkan jika dia memiliki teknik pedang King Yuan, berkah adalah juga sulit ditolak. Kamu berani. Melihat adegan ini, Stephen sangat marah. Sambil meraung, energi sebenarnya di tubuhnya sangat keras. Badai energi pedang biru terbentuk tepat di belakangnya, dan dia bergegas menuju Tarot dengan gila. Mati. Bum bum bum. Sinar energi pedang transparan yang tak terhitung jumlahnya, dikendalikan oleh Stephen, langsung menenggelamkan tubuh Tarot. Menyerah, tidak ada yang bisa kamu lakukan terhadapku. Sebuah tawa terdengar, dan sosok Tarot muncul tepat di belakang Stephen, dan di sampingnya, Nico yang pucat berdiri di sana dengan mata kusam, sepertinya telah kehilangan akal sehatnya. Apa yang kamu lakukan padanya? Wajah Stephen sangat jelek, dan dia menatap Nico, matanya dipenuhi kesedihan. Pergerakan lawan sangat aneh bahkan jika dia memanipulasi formasi, akan sulit untuk melukainya. Dia. Tarot tersenyum ringan dan berkata, dia telah menjadi pelayan setiaku sekarang. Bukan hanya dia. Tarot memandang Stephen dengan senyum cerah dan berkata dengan penuh keyakinan, kalian semua akan menjadi pelayanku, termasuk Aiden itu. Lancang. Bagaimana kamu bisa menghina nama guru sesuka hati? Di belakang Stephen, energi pedang biru besar mengepul. Energi pedang yang menakutkan sepertinya mampu merobek langit, membuat seluruh ruang formasi tampak bergetar. Pada saat ini, pembuluh darah Stephen muncul di dahinya, sangat sulit untuk mengendalikan pedang raksasa dengan kekuatannya. Menyerah. Kamu bukan tandinganku. Mata Tarot menjadi hitam pekat lagi, seperti dua lubang hitam. Mata Stephen langsung berkaca-kaca, dan pedang hijau besar di atas kepalanya mulai bergetar, seolah-olah akan hancur. Tetapi pada saat ini, Stephen tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, seteguk darah muncrat, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, tetapi dia meraung dengan gila. Keluar dari sini. Hah.
Dewa Kematian Tarot melirik Stephen, dengan sedikit keterkejutan di matanya, kamu benar-benar dapat melepaskan diri dari teknik pengikatan pikiranku, dan pikiranmu teguh. Ya, kamu sedikit mengejutkanku. Berlututlah dan jadilah hambaku, aku bisa mengampunimu satu kehidupan. Persetan, pergilah ke neraka. Wajah Stephen merah, urat di dahinya menonjol, dan wajahnya sangat ganas. Dia sepertinya menderita sakit di pikirannya. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Segel tinjunya seperti kilat, dan dia tiba-tiba menembak. Mengeluarkan cahaya biru yang menakjubkan, dan menghantamkannya ke arah Tarot dengan suara gemuruh. Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan dihukum dengan alkohol. Mata Tarot dingin, memandang Stephen seolah-olah sedang melihat orang mati, kalau begitu, kamu bisa mati. Bus! Kekosongan tiba-tiba bergetar, dan di mata Tarot, cahaya hitam tiba-tiba menjadi kuat. Dalam sekejap, dua bilah cahaya hitam legam saling bersilangan, sangat cepat. Tampaknya melampaui batasan ruang, dan menghantam langsung ke kepala Stephen sebagai jika berteleportasi. Semut yang melebih-lebihkan. Setelah melakukan semua ini, Tarot memandang Stephen, yang membeku di udara dengan ekspresi kusam di wajahnya, dengan sedikit sarkasme di bibirnya. Menurutnya, meskipun kekuatan Stephen bagus, namun kekuatan mentalnya jauh tertinggal, selain itu skill tubuhnya sangat cepat, dan lawan tidak bisa mendekatinya sama sekali, ia pasti akan mati di bawah pemenggalan kepala. Tapi saat berikutnya, adegan yang dia bayangkan tidak terjadi. Stephen, yang seharusnya sudah benar-benar padam, tiba-tiba menjadi bersemangat karena suatu alasan. Kekuatan mentalnya tidak rusak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Pupil Tarot sedikit menyusut, satu-satunya penjelasan adalah seseorang menyelamatkannya. Tapi di bawah kehendak ilahinya, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang secara diam-diam, siapakah itu? Saat berikutnya, pupilnya tiba-tiba berkontraksi. Kegelapan sepertinya terangkat dari sudut, dan seorang pemuda berpakaian hitam, dengan lampu hijau di bawah kakinya, perlahan mendekat. Ekspresinya acuh tak acuh, ada cahaya hijau di matanya, dan sepertinya ada guntur dan kilat yang melintas di sekelilingnya. Meskipun dia tidak meledak dengan momentum, saat dia muncul, dia seperti menindas seluruh dunia dengan penindasan yang hebat. Kuat, mendominasi, menakutkan. Inilah kesan pertama Tarot saat melihat Aiden. Apakah kamu Tarot Dewa Kematian? Aiden melirik pemuda pirang yang sangat tampan di depannya, suaranya dingin dan tanpa kehangatan. Ketika matanya melirik ke arah Nico, yang berdiri di belakang Tarot seolah-olah sedang lesu, akhirnya ada sedikit kemarahan di matanya. Kurungan mental. Kamu baik-baik saja. Bila udara hijau yang menyilaukan merobek udara dalam sekejap dan menebas Dewa Kematian, Tarot. Bila udara ini panjangnya lebih dari 1 kaki. Kemanapun ia melewatinya, ubin di tanah langsung terkoyak oleh energi yang menakutkan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tarot tidak punya kesempatan untuk mengelak dan harus berjuang keras. Wajah Tarot tiba-tiba menjadi serius pada saat ini, dan sebelum dia sempat memikirkannya, sosoknya tiba-tiba berputar, seolah-olah terbuat dari karet, tubuhnya tiba-tiba berputar ke kiri, dan dia nyaris menghindari bilah udara yang menakutkan ini. Apakah kamu Aiden? Ini sangat kuat. Tarot menatap Aiden selama beberapa detik, dan tiba-tiba senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Apakah ini hal yang benar? Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Bukankah semua pengaturan yang kubuat akan sia-sia? Aiden mengabaikannya dan melirik ke arah Stephen. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia memerintahkan, pergi dan bangunkan Taylor. Serahkan urusan ini padaku. Ya Tuan. Keterampilan spiritual orang ini sangat kuat, harap berhati-hati. Aiden mengangguk, pergi. Setelah melakukan semua ini, dia melihat ke Tarot Kematian dan berkata dengan dingin, kamu harus menjadi yang terakhir dari kelompok pembunuh ini. Setelah membunuhmu, aku seharusnya bisa bersantai untuk sementara waktu. Bab 434, Misteri Spiritual. Dewa Kematian, Tarot, mencibir, kamu cukup serius. Mungkinkah kamu telah membunuh semua pembunuh yang menyelinap ke Sundari? Itu konyol. Kamu benar, semua orang itu sedang dalam perjalanan, termasuk mes harimau bertaring tajam itu, yang baru saja aku bunuh. Sekarang, giliranmu untuk berangkat. Aiden tidak menyelesaikan kata-katanya.
Ekspresi Tarot langsung berubah. Mos mati. Ini tidak mungkin. Aiden, jika kamu ingin mengacaukan pikiranku, aku khawatir trik ini tidak akan berhasil padaku. Meskipun dia mencibir lagi dan lagi, entah kenapa, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Indera keenam dari tahun-tahunnya sebagai seorang pembunuh memberitahunya bahwa Aiden mungkin tidak berbohong. Namun, Aiden tidak berniat menjelaskan kepadanya, dia mencibir, tiba-tiba mengangkat satu tangan dan berteriak dengan dingin, formasi 1000 pedang, mulai. Boom! Sepertinya bumi berguncang. Energi sejati yang mengerikan melonjak dari seluruh Aiden. Penghalang cahaya besar yang tak terlihat di langit sepertinya ditembus oleh energi pedang dingin pada saat ini. Energi pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, membentuk susunan bagua yang besar dalam sekejap mata. Di tengah barisan, Aiden berdiri di sisi yang dari ikan Yin Yang, sementara Tarot dan Nico berdiri di sisi Yin. Jatuh. Boom. Dengan jari Aiden jatuh. Energi pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya jatuh seketika seperti badai dahsyat, menenggelamkan sosok Tarot dalam sekejap mata. Serangan saturasi sembarangan, pada saat ini, bahkan skill pergerakan Tarot pun aneh dan cepat, sulit untuk dihindari. Brengsek. Kamu gila. Apakah kamu bahkan tidak menginginkan nyawa muridmu? Ketika dia menyegel jiwa Nico, dia sudah mengetahui hubungan antara Nico dan Aiden, jadi dia tidak membunuh Nico secara langsung, itu juga untuk mencegah Aiden menggunakan senjatanya pada saat kritis. Siapa tahu, Aiden sama sekali tidak keberatan dengan hal ini. Tampaknya temperamen dan informasi Aiden sangat berbeda, dia juga orang yang berdarah dingin dan kejam, jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan kehidupan muridnya. Ah, pelarian bayangan kabut hampa. Tanpa ragu-ragu, Tarot meraung, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Dalam energi pedang yang padat, itu meledak dan berubah menjadi kabut putih ilusi, keluar dalam sekejap. Kabut ini cukup aneh sehingga sulit untuk menemukan tubuh aslinya. Badai energi pedang yang tak ada habisnya jatuh ke tanah, namun kehilangan targetnya. Melarikan diri. Pada saat ini, wajah Aiden akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan teknik melarikan diri di bumi. Segera setelah itu, pikiran spiritualnya melonjak seperti air pasang, mencari di seluruh ruang formasi, tetapi tidak menemukan jejak Tarot. Ini cukup menarik. Kamu sebenarnya bisa menyembunyikannya dari kesadaranku. Aiden mencibir, dan kekuatan pikiran spiritualnya meningkat lagi, kali ini langsung menembus ke dalam tanah, dan segera senyuman tipis muncul di bibirnya. Tarot ini cukup licik. Beberapa kata yang dia teriakkan sebelumnya, serta kabut putih yang meledak, semuanya menipu. Teknik melarikan diri sebenarnya adalah melarikan diri ke bawah tanah. Meskipun teknik pelarian bumi jenis ini jarang terjadi, baik Sekte Abadi 5 Elemen maupun Sekte Abadi Bumi memiliki teknik melarikan diri di area ini, yang berkali-kali lebih kuat daripada teknik melarikan diri dari bumi Tarot. Ada sedikit kekecewaan di mata Aiden. Dia mengira Tarot Dewa Kematian benar-benar tahu cara melarikan diri dari yang abadi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia hanya menggunakan kabut sebagai penutup dan menggunakan teknik melarikan diri biasa. Meski hanya itu, di muka bumi, teknik kabur Tarot ini sudah sangat ampuh. Pada saat ini, dalam persepsi spiritual Aiden, pihak lain telah melarikan diri sejauh 1000 meter. Kecepatan ini sudah cukup luar biasa, tetapi menurut Aiden, itu tidak lagi cukup. Mengabaikan Tarot, Aiden melambaikan tangannya untuk membubarkan energi pedang di langit, dan menunjuk ke alis Nico. Mata kusam yang terakhir perlahan menjadi jelas, Aiden memberi perintah kepada Stephen dan yang lainnya, dan langsung berubah menjadi pelangi guntur dan kilat, mengejar Tarot ke arah pelarian. Sial, sial, kali ini aku meremehkan bocah timur itu. Di samping danau buatan 2 km dari villa keluarga Lee, 3 meter di bawah tanah, di dalam gua seukuran satu orang, Tarot duduk di tanah dengan wajah muram, dan aura di tubuhnya begitu lemah bahkan nafasnya pun tidak terdeteksi, sepertinya benar-benar seperti pasir dan kerikil. Saya tidak menyangka dia bisa menjadi begitu kuat dalam formasi itu. Tarot berkata pada saat itu. Rasanya seperti dia sedang menghadapi dewa sejati. Hingga saat ini, dia masih sedikit takut. Kali ini dia benar-benar salah perhitungan.
Awalnya, dia ingin masuk ke sarang Aiden dan mengendalikan kerabat dan teman-temannya untuk memerasnya, tapi dia tidak menyangka bahwa susunan yang diatur Aiden di keluarga Lee begitu kuat. Sebelum dia bisa mengendalikan kerabat dan teman, Aiden benar-benar melepaskannya. Yang terpenting adalah kekuatan Aiden begitu kuat hingga membuatnya takut. Meskipun dia mengaku memiliki kekuatan untuk menyerang puncak Dewa Asia, namun saat itulah lawannya tidak siap dan dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Jika dia menghadapi puncak Dewa Asia yang sebenarnya dan bertarung langsung, hasilnya akan sulit untuk ditentukan. Dan Aiden ini, karena dia bisa membunuh Rafael di puncak para dewa, maka mari kita hadapi kekuatannya. Dia benar-benar orang kuat kelas 1 di puncak para dewa. Jika dia tidak bisa membandingkan dengan Aiden kekuatan sebelumnya, jika ada keraguan, sekarang dia telah sepenuhnya mengenali kekuatan Aiden. Jadi bagaimana jika kamu berada di puncak para dewa Asia? Aku adalah Raja Kegelapan. Mata Tarot dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia diam-diam berkata, jika kamu menjadi sasaranku, kamu pasti akan mati. Namun, kali ini saya memperingatkan musuh, saya akan mencari peluang yang lebih baik untuk mengambil tindakan di masa depan. Memikirkan hal ini, dia menekan kegelisahan di hatinya dan hendak mengambil tindakan ketika dia menemukan bahwa tanah di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar. Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dia terkejut, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Brak! Di depannya, tanah melonjak seperti gelombang air, membalikkan tubuhnya langsung ke tanah. Saat ini, di depannya, Aidenlah yang tampak seperti senyuman tetapi bukan senyuman. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tarot menatap Aiden lama sekali dan tiba-tiba tertawa. Aiden, kamu memang lawan kuat yang patut dihormati. Aku tidak menyangka kamu bisa melihat teknik pelarian dari bumi dan melacak auraku. Aku benar-benar terkejut. Untuk menunjukkan rasa hormatku padamu, aku akan menggunakan kekuatan terkuatku untuk membunuhmu. Bas. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba angin kencang bertiup dari langit dan bumi. Di matanya, angin dan awan seolah mengembun dan berubah menjadi dua lubang hitam yang menakutkan. Tangannya digenggam membentuk pisau, yang mana tiba-tiba sepertinya dipotong oleh Aiden. Pisau mimpi buruk, bunuh. Bab 435, Ancaman. Bas. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi langsung menyelimuti Aiden dan mereka berdua, dan seluruh dunia tampak terdiam untuk sesaat. Di bawah pengaruh kekuatan mental yang sangat besar, proton listrik di sekitar kehampaan menjadi kacau, dan tampaknya ada arus listrik kecil yang mengalir di sekitar Aiden dan mereka berdua. Cahaya pedang perak terkondensasi dari tangan Tarot dan jatuh ke kepala Aiden dalam sekejap. Lalu dia menghilang secara misterius. Pada saat yang sama, jauh di dalam istana jiwa di antara alis Aiden, di dalam kabut tak berujung, cahaya pedang besar tiba-tiba muncul. Cahaya pedang ini tampak sangat tajam, seolah-olah dapat memisahkan dunia, tetapi dibandingkan dengan lautan pemikiran spiritual Aiden, cahaya itu sekecil sebutir kerikil. Setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya di atas cahaya pedang meredup hingga ekstrim, dan sosok ilusi muncul dari cahaya pedang. Apa yang sedang terjadi? Sosok itu memandangi kabut tak berujung, dengan kebingungan di matanya, apakah ini benar-benar dunia spiritual Aiden? Kok bisa sebesar itu? Dia sangat percaya diri dengan kekuatan spiritualnya. Bahkan di seluruh dunia bawah tanah bagian barat, hanya ada segelintir guru spiritual yang bisa menandinginya. Itu sebabnya dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Aiden, tapi sekarang dia benar-benar bingung. Jurusnya yang tak terkalahkan di masa lalu sebenarnya hilang di dunia spiritual Aiden. Hanya ada satu penjelasan untuk semua ini. Artinya, Aiden juga seorang ahli pemikiran spiritual, dan kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada miliknya, sehingga dia dapat dengan mudah kehilangan keterampilan spiritualnya. Memikirkan akibat ini, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Ketika dia ingin mengambil kembali kekuatan mentalnya, dia menemukan bahwa kekuatan mentalnya sudah sulit untuk digerakkan. Sekarang kamu di sini, jangan pergi. Dalam kabut tak berujung, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Tidak, pikiran dan tubuh Tarot Void tampak ngeri. Saat berikutnya, dalam kehampaan kabut tak berujung, kabut tiba-tiba melonjak, dan telapak tangan besar langsung menutupi langit, lalu ditampar di mata Tarot yang ketakutan. Boom! Setelah raungan yang mengejutkan, tubuh Tarot tiba-tiba bergetar, seteguk darah langsung tumpah,
wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat, dan napasnya menjadi sangat tersebar, terutama kekuatan mentalnya, yang saat ini sama lemahnya dengan lilin, seperti itu bisa dihancurkan kapan saja. Ehem. Tarot menatap Aiden, lalu menunjukkan senyuman sedih. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya adalah seorang guru spiritual yang tak terkalahkan. Menggunakan ungkapan Sundari, Anda adalah master di kelas saya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan mati di tangan orang kuat yang tak terkalahkan sepertimu. Ekspresi Aiden tidak banyak berubah, dan dia menatapnya dengan tenang, jika itu masalahnya, pergilah dan mati. Tunggu. Tapi yang menjawabnya adalah bilah udara hijau yang sangat tajam. Sebelum Tarot menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya dipotong menjadi dua oleh bilah udara. Namun saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Di antara mayat-mayat itu, tiba-tiba tulang binatang berwarna merah tua bergetar, lalu seperti roket, ia menembus kehampaan dan muncul 1000 meter jauhnya dalam sekejap, kecepatannya begitu cepat hingga melebihi kecepatan suara. Tentu saja, ada rencana cadangan. Melihat pemandangan ini, Aiden sama sekali tidak terkejut. Bagaimana mungkin orang kuat di puncak alam transformasi tidak memiliki cara untuk melarikan diri? Tarot ini telah menunjukkan kelemahan, mungkin hanya untuk melumpuhkan dirinya sendiri dan memberinya kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Sayang sekali jika itu orang lain, dia akan bisa melarikan diri kali ini. Sayang sekali dia menghadapi Aiden. Haha Aiden, kamu sangat kuat. Kamu jauh lebih kuat dari semua orang kuat yang pernah aku buru. Kamu bahkan adalah ahli pemikiran spiritual yang tak terkalahkan, dan kamu sepenuhnya menahanku. Namun, pada akhirnya kamu tetap tidak bisa membunuhku. Kamu sekarang adalah target perburuan utamaku, jadi aku akan berubah menjadi siapapun dan menyergapmu sampai aku membunuhmu. Haha. Meski tulang binatangnya sudah hilang jauh, namun suara Tarot masih terdengar di benak Aiden, ini cukup membuktikan bahwa luka di jiwanya tidak separah yang ditunjukkannya. Sebagai tanggapan, Aiden hanya tersenyum dingin. Dea Tarot, kamu benar-benar punya beberapa trik. Sayang sekali, kamu tidak bisa melarikan diri. Aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan pedang ungu panjang muncul di atas kepalanya dari udara tipis. Itu adalah senjata spiritual Zizio. Pergilah. Di bawah kendali kesadaran spiritual Aiden, dia mengarahkan jarinya ke kejauhan, dan pedang Zizio langsung berubah menjadi meteor ungu, langsung merobek udara, mencapai kecepatan suara 3 kali lipat yang menakutkan, dan seperti berteleportasi, pedang itu langsung terbang kepada binatang parasit oleh jiwa Tarot di atas tulang. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Tarot sangat ketakutan hingga kehilangan jiwanya. Dia mengendalikan tulang binatang dan memancarkan cahaya merah darah yang menakutkan. Dia berusaha mati-matian untuk menghindarinya, tetapi Aiden menyerang dengan amarah. Betapa menakjubkannya pedang itu. Suara gemuruh pedang bergema di seluruh dunia, yang merupakan percikan api dahsyat yang disebabkan oleh pedang terbang yang terbang melintasi atmosfer. Suara guntur pedang Ki. Satu pedang menembus penghalang suara, dan suaranya menjadi 3 kali lipat, seperti aliran cahaya. Bang! Tulang binatang yang melekat pada Tarot tidak dapat mengelak, dan langsung dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang pelangi di udara. Meskipun memancarkan cahaya merah, ia tidak mampu menghentikan pedang Zizio sedikit pun. Itu terpotong menjadi 2 oleh cahaya pedang yang menakutkan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa binatang ini apa tulangnya, tidak dihancurkan oleh energi pedang, dan setengahnya jatuh langsung ke tanah. Separuh lainnya berubah menjadi berlumuran darah dan lari dengan gila-gilaan. Segera setelah itu, sosok Aiden mengikuti, menunjuk dari jauh, dan tiba-tiba berteriak. Potong lagi. Lalu Aiden berteriak dingin. Pedang itu berputar-putar di udara dan terus menebas ke belakang, kali ini dengan keras, langsung memotong tulang hewan menjadi beberapa bagian. Selamatkan hidupku. Cahaya merah kabur, hampir tidak mengembun menjadi bentuk Tarot, tetap berada di udara, memohon belas kasihan Aiden dengan cara yang sangat menyedihkan. Tuan Aiden yang terhormat, saya bersedia menjadi pelayan setia Anda selama beberapa generasi mendatang, dan mohon selamatkan hidup saya. Aiden menatapnya dengan dingin. Tidak perlu. Kau mati. Sebelum Aiden selesai berbicara, guntur perak tiba-tiba keluar dari matanya, dan dalam sekejap berubah menjadi pisau perak yang panjangnya lebih dari 3 inci. Pedang ilahi.
Setelah Aiden memasuki alam kekuatan supernatural, dia menempa kesadaran ilahi dan kekuatan supernatural dengan bantuan pengendalian pedang petir, dan akhirnya memadatkannya menjadi pedang pembunuh dewa. Memadatkan kekuatan pikiran spiritual Aiden yang tak terbatas, pedang ini keluar, menebas jiwa dan menebas para dewa. Bahkan para dewa pun bisa dibunuh. Walaupun kekuatan spiritual tarot ini sangat kuat, namun jauh dari alam ketuhanan, kini hanya tersisa raga jiwa ketuhanan, di bawah pedang ini, dia pasti akan mati. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Mateo, jika kamu membunuhku, Mateo juga akan mati. Aiden, yang selalu sangat acuh tak acuh, tiba-tiba mengubah ekspresinya ketika mendengar ini, dan pedang Zizio membeku di udara dan berhenti bergerak. Apa katamu? Bayangan tarot bergetar, seolah gila, menatap Aiden dan berkata, temanmu Mateo telah diberikan mantra rahasia olehku. Hanya aku yang bisa memecahkan mantra rahasia ini. Jika kamu membunuhku, dia akan mati juga. Bersambung.